Satu hal yang di daerah menurut gua yang masih jadi stigmanya, Apple adalah handphone mahal. Apalagi kayak kemarin nih pas Lebaran ada jasa nyewa iPhone. Dulu itu device-device tuh entah kenapa durability-nya lebih kuat. Benar. Kenapa ya? Nah, itu yang gue bingung nih. Ibarat kita generasi milenial seperti HP zaman dulu. Walaupun dibanting, tetap bisa bergabung kembali. Kuat durability. Kalau Gen Z nggak percaya, komen di bawah. Ping itu pertama kali kayak iya. Dan awalnya kan nggak bisa di-silent kan. Tin bunyi-bunyi Kalau malah. lagi deketin cewek dulu, kira ping dulu, nggak tahu lihat aja responnya di mana. Iya. Gue dapat gratisan karena review-review nggak jelas di Twitter. Tiba-tiba gue dikirimin handphone. Ini ada 2 kali nih. Gue 2 kali waktu itu. Dulu nih dadang nih. Kalau diseriusin sama dia, bisa jadi gadgetin loh. Bisa didadangin. Iya dadangin. Nah, iya benar-benar. Sampai gue datang bisa gue benerin lagi tuh. Ya belum gue record lagi. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast menuju, menjelang, dan meniscayakan 40 tahun. Dan di 2026 ini, gua, Yodi, dan Dadang, kita sudah berteman selama 20 tahun. Tepuk tangan dulu dong! Jadi menunggu 20 tahun dulu sampai kita bikin podcast rupanya Bapak-Bapak. Jadi ya gak apa-apa kadang-kadang, walaupun terlambat, tetap lakukan. Dimulai, jangan ditunda-tunda sampai nanti. Emang 20 tahun lalu udah ada podcast? Ada bro, kalau iPod udah ada. Podcast. Iya, kan istilahnya kan podcast juga podcast iPod ya. Apple, iya. iPod udah ada zaman dulu. Mungkin zaman lu belum. Cuma ada perbedaan zaman. Iya, tapi ini ternyata paling muda SMA. Anjir. Oke, kita ada di mana aja Dang? Kita ada di Spotify, ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. Oke, handle. Handle-nya udah lama nih kita. Kelamaan libur gini nih. Iya. Ayo. Handle-nya di Top 40 Podcast. Top 40 Podcast pakai S ya. Punya. Jangan diedit ya. Biar jadi tahu nih bloopersnya include nih. Oke, tadinya tuh gue sama Yodi sama Dadang tuh kita mikir-mikir kan udah lama kita nggak ngobrol bertiga ya. Karena di season 2 ini kita kebanyakan undang bintang tamu. Iya. Ya kan. Di belakang tuh kita mikir-mikir tadi 3 jam ngobrolin apa, ya mau ngobrolin perang, tapi tak. Kayak kita mau ngomongin perang geopolitik ya. Iya. Tapi kitanya sendiri geografi agak-agak kurang. Apalagi politik. Jadi kayaknya mendingan kita ngobrolin yang enteng-enteng aja. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau komen kita ngomongin ya dari kacamata Top 40s ya. Iya. Dan berkeluarga, pandangan kita terhadap perang ini gitu kan. Kita kira apa yang perlu disiapkan, boleh loh komen kalau mau kita bahas gitu kan. Silahkan aja, feel free gitu. Tentunya kita tidak akan menyinggung pihak manapun gitu. Yang jelas Bersifat netral menurut sudut pandang kita bertiga. ini ngomong pada lepotan kenapa sih? Bangun woi. Oke. Kelamaan libur nih kayaknya. Kita ngomong yang paling gampang, paling dekat sama hidup kita. Handphone. Yes. HP. Nah, gue yakin jompers juga pasti kan punya Ya. Bahkan nonton kita, denger kita ini pun mungkin dari HP gitu Iya. ya. Jadi walaupun di mobil, di motor, sambil commute, tapi kan dari HP gitu ya. Jadi kita lagi ngomongin HP dan kita ada satu kesamaan di mana kita perkembangan teknologi itu sekarang ini makin canggih ya. Dibanding 20 tahun dulu kita kuliah gitu ya. Kayaknya 20 tahun tuh kita lagi pakai HP ya. BlackBerry lah. Udah HP ya? Udah HP. Iya. Masih era yang BB itu. Tapi masih SMS-an bro dulu, belum BB belum masuk. Udah dong. Kalau BB belum. BB belum. Bisa-bisa kan pas zaman kita kan ini 20 tahun dari zaman kuliah. Iya, waktu itu Iya. BB baru masuk. Tapi lu masih pakai Asia yang Oh iya. lama 1000 ini. Hah? Iya kan? Iya. Lu kayak sok kaya padahal kere kan? 10.000 buat sebulan. Gak habis-habis. Dia rese banget kayak sok kaya HP 2. Padahal telepon cuma ceceng. Pokoknya gue isi pulsa tuh cuma 10.000 apa 20.000 buat sebulan itu gak habis-habis. Kalau jajan lu waktu itu Gocap. kurangin 10.000. Iya, murah ya. Sampai panas lu. Sampai panas. Gue itu CDMA itu baterai dapat 2. Hah? Baterainya dapat 2. CDMA lo Asia itu handphonenya baterainya itu dapat 2. Jadi lo baterainya habis, lo ganti baterainya. Oh, masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka zaman dulu. Jadi pas malam gue ngecas coba komen. satu
Itu udah penuh, gua cas lagi yang satunya. Gila. Nggak bisa habis loh. Kagak harus. Ini infinity dong. Infinite itu pun juga baru habisnya kayak 2 hari apa 3 hari. Sekarang sehari aja mesti ngecas ya. Nanti sehari gua aja paling 6 jam sekali. Udah bocor ini. Ya makanya sebelum ngomongin CDMA kita ngomongin dulu alat komunikasinya dulu deh pertama. Ya, boleh. Dulu kita reminiscing nih. Maksudnya kita dulu zaman dulu sekarang kebayang nggak sih kalau hidup jadi bisa se-HP ini gitu. Zaman dulu. Iya, lu inget deh. Maksudnya kira-kira zaman dulu tuh Kita tuh pakai perkembangan teknologi apa yang lagi happening gitu kan. Kayaknya gue inget banget komunikasi pertama tuh pakai HTTEK, bukan HP ya. HTTEK. Oh, lu pakai tuh? Enggak, gue ngeliat orang kanan. Kijang satu. Iya. HT itu kayak GB. seru juga ya, bisa ngomong sama orang lain padahal jaraknya jauh gitu. Maksud gue pakai HT gitu sampai akhirnya dipegang personal, tapi kalau HT itu biasanya digunakan sama instansi. Oh enggak, Iya, itu Anda paling di sekitar. gue teriak Lu sih. komplek presiden. Sampai yang pakai HT. Komplek gue sih dulu kayak hati-hati mainan gitu. Oh, iya, beda. Oh, ini walkie talkie. Tapi zaman sekarang ya, Iya. nggak kebayang loh gue. Kayak sekarang dari HP aja itu bisa lu nggak usah bawa dompet. Benar. Gue nggak kebayang. Jadi zaman dulu itu gue lebih nangis ketinggalan dompet dibanding HP. Karena sekarang tuh kayak lu nggak bawa apa-apa, lu bawa handphone aja udah cukup. Nah itu ya, Iya kan? gila tuh. Karena aplikasinya ada banyak di situ. Nah maksud gue kayak nggak kebayang 20 tahun lalu tuh gue ketinggalan dompet itu gue sedih banget. Sekarang dompet sengaja gue tinggalin karena semua udah di handphone. Kayaknya di jalan ya. Gue sih udah nggak pakai dompet. Iya kan? Iya. Nah itu satu, ya kan? Terus dari laptop juga sekarang udah ada yang konsep-konsep yang layarnya bisa jadi naik sendiri, iya kan? Walaupun masih mahal. Iya, maksud gue yang nggak zaman 20 tahun lalu yang kayaknya tuh nggak mungkin HP bisa dilipet, coy. Iya. Kalau dulu memang flip, tapi kan satu keypad ya. Itu gitu. Iya. Satu layar. Satu layar ya. Kalau ini layarnya dua bisa dilipet, lo bayangin gila. Itu maksudnya salah satu yang nggak kebayang. Cuman dulu itu device-device tuh entah kenapa durability-nya lebih kuat. Benar. Karena kenapa ya? Nah, itu yang gue bingung nih. Coba deh, Jombers ada yang tahu, komen deh. Durability dulu HP jatuh, HP kayak apa? Kita pakai apa itu kayak nggak nggak pakai casing loh. Kalau gua ngelihatnya handphone zaman dulunya di era kita ya, maksudnya kayak traceback ke 20-25 tahun lalu. Handphone itu rata-rata plastik keras. Jadi di saat lo jatuh, ya getar. Kok jadi filosofis? Nah kayak jatuh kita bangkit lagi. Iya. Habis itu kita berusaha kembali ya, bisa. Ya lo handphone jatuh, udah karena itu plastik, dia lebih durable, dan biasanya masih bisa paling apa keypadnya lepas, tinggal lo tempel lagi kayak Lego, udah bisa nyala lagi. Baterainya copot ya, masukin lagi. Nah sebenarnya kalau ini kan udah jadi satu kesatuan semua. Oh bener. Gua nemu filosofi. Ibarat kita generasi milenial seperti HP zaman dulu. Walaupun dibanting, tetap bisa bergabung kembali. Buat durability. Kalau Gen Z nggak percaya, lo komen di bawah. Oke. Nah, ngomongin soal HP nih, kita udah tadi ngomongin sedikit intronya. Lo inget gak sih HP pertama lu apa? Gue inget. Apa? Gue lupa serinya, entar pokoknya Nokia 5110 apa 5310. Oh, itu sama. Nokia casing yang bisa ganti-ganti casing. Iya itu sama. 5310 sama 5510 tuh kayak tipenya sama, cuman beda di mana ya? Pokoknya bentuknya sama. Benernya pokoknya ada Kita keluarin gambarnya. Itu. 5310. 5310 apa 5110 itu? Ya, kurang. 5510. Ya pasti aja. Kalau 5510. Pasnya aja berapa? Jangan miu-miu. Pasnya aja deh berapa deh? Hah? Ini angka-angka gini. Nggak dulu ya, Jompers mungkin yang ada Genzo nggak tahu. Dulu HP pakai kode-kode gitu si Nokia emang. Ya karena dulu Iya yang benar 5110. 5110. Oh. Ya dulu Yang bisa ganti-ganti casing apa segala gitu. Oh iya, Casing iya. depan Lu juga sama? Enggak, gue ingat. Lu apa? 5 berapa? Gue dulu pertama kali tuh Samsung tapi gue lupa serinya berapa. Lah, Ada apa yang
Jadi karena gue ada Samsung. Apa? Jadi Samsung. Enggak, maksudnya itu. Jadi seri itu Nokia tuh ngeluarin selalu 2 tipe sama. Ya, 8210, 8350 tuh sama. Bisa diselip gitu, tapi beda gue nggak tahu sih beda di mana, tapi bentuknya sama. Terus 3310 sama 3210 itu sama kayak gitu. Itu Makanya beda layar kan? iya, Warnanya dari kayak satu ada yang dia hijau, ngeluarin satu sama oranye. 5310 sama 5510 setahu gue sama. Bukan sama gue, Tapi bukan HP pertama lo. bukan. HP kita HP pertama lo. Gue nggak pernah lihat HP itu di hidup gue. Masa sih? Ya, zaman gue beda kalau kayak. Nggak sumpah. Gue kayaknya nggak pernah lihat. Masih ada antena nongol ya. Itu dibilang Nokia pisang nggak sih? Enggak, beda lagi. Beda lagi ya? Nah, kalau Nokia pisang warnanya cuma satu hijau. Nokia pisang 6210. Gue tahu Nokia pisang. Enggak, gue nggak pernah lihat. Dia ininya kayak roller gitu kan. Gue nggak pernah lihat HP itu tadi. Itu handphone murah. Murah ya. Handphone entry level memang. Oh iya. Gua pun juga hibah Lo dari berapa? Waktu kelas berapa tuh? SMP kelas 3 kalau nggak salah. SMP kelas 3. Ah, hibahan dari bokap Oh. gitu. Gue SMP kelas Lu kapan? kelas 2 baru pakai HP. SMP kelas SMP gue SMP kelas 2 dan udah kuliah. Iya, mudah maksudnya. Iya, benar emang. Nah, tunggu dulu. Gue pakai Samsung, gue nggak tahu ada antenanya di situ tuh, itu juga hibahan. Antenanya panjang gitu, tapi Enggak, ya. segini doang deh. Antena mati. Oh. Samsung pokoknya ngetiknya tuh dulu masih kalau kita mau pencet B, pencet 2 kali duanya. Ah, iya. Belum QWERTY ini. Iya. Angka 2 tuh ABC. Iya. Angka 3 itu ada nih EF. Terus selanjutnya lah. Pokoknya gue cita-cita gue tuh punya handphone yang bisa ada gimmicknya. Gimmicknya tuh kayak kalau mau buka, kalau mau telepon tuh gini nih. Klak, seret, telepon. Kayak dulu, lu tau gak sih? Kan Nokia tuh ada buka gini, set, baru telepon. Ya kalau yang model kayak gitu biasanya Sony Ericsson sih. Sony Ericsson, makanya abis itu gue beli Sony Ericsson PDA. Oh, iya. Ada titik-titik gitu aja tuh. Iya. Berarti itu Samsung kelas Samsung. SMP. Oh, providernya inget ya dulu. Enggak apa-apa sebut aja. Indosat. Nomornya gue masih inget 0856 786 8350. Kita gue Indosat. Gue juga Indosat. Itu juga Indosat. Karena emang Indonesia satelit ya gitu apaan sih? Enggak pada saat itu yang market Indosat itu lagi apa ya? Lagi upbringing ya. Gua atau kalau lo ingat zaman dulu itu lo nggak bisa SMS antar provider. Nah, bisa. SMS bisa. SMS lo nggak bisa. Udah berbeda berarti yang Gua. iya. Enggak. Yang gua tahu gue pilih Indosat itu karena dia bisa pulsa 5.000. Enggak, karena bisa 3 second gratis. 3 second gratis. 3 second gratis itu XL. XL betul. XL. Terus saya kan, halo? Gini mana? Iya, itu rahasia itu. Gue depan Blok M. Diam dua-duanya. Ngomong lah. Sama ada ini 3 second. Nah, tapi gue inget, gue milih Indosat karena waktu itu salah satunya itu. Tapi karena waktu itu memang lagi hype banget AM3 itu kan. Gue waktu itu kelas sama kayak lo ya, gue kelas sekitar 1 atau 2 SMP. HP pertama gue itu Siemens M35. Oh. Nah, itu HP paling durability-nya paling kuat. Dan menurut gue kenapa gue bisa survive sampai seumur segini? Karena gue pakai HP itu sesuai dengan karakter gue. Durability kuat. Banting jatuh kuat. Wow. Diambil hilang baru kan. Nggak pernah dia ngambil. Kan nih ada HP gue yang HP lu, HP gue nih. Nggak pernah diambil HP gue. Iya. Soal Jumat gue ketinggalan masih ada di tempat yang sama. Itu gue pernah tuh. Siemens Iya, ini M35. Ini saingannya dulu sama Sony Ericsson yang Q karena ada karetnya. Sebenarnya. Siemens M35 tuh. Gitu. Apa sih? Gue sih ingat yang kuning ini. Iya. Tadi yang kuning. Ya pokoknya dulu gamenya tuh cuma Snake aja. Snake. Ke atas, ke bawah, Ya. keluar, muncul. Kalau di Siemens nggak ada Snake kan, dia bukan Nokia kan. Jadi pinball. Jadi pinball. kayak gerak-gerakin doang nih, ting gitu-gitu doang. Iya. Iya. Jadi dulu zaman kita HP bukan satu yang gimana ya, kayak cuman memang alat ya. Alat komunikasi. Cuma alat doang ya. Bukan jadi kebutuhan kita harus. Kalau sekarang kayaknya bisa jadi hitungan menit kita masih ngeliatin handphone. Iya. Pasti itu. yang jadi karena orang ada candu pengen nge-scroll, Iya, nge-swipe itu loh. Iya kan? Karena dulu kan belum modelnya belum aplikasi ya. Bener-bener emang cuma buat telepon sama SMS. Bahkan SMS aja lu di mana itu disingkat-singkat zaman dulu karena
Iya. Kalau jadi karakter SMS-nya jadi 100 double. Iya. 100 ya. Atau pas 100. Iya, karena kalau melewati itu jadi saya SMS sih tarifnya 100 jadi 200. Iya, dan udah pulsanya juga anak bocah kan. Iya. Dan dulu kayak berasa banget lu ngirim SMS kan berapa? 350 perak. 150 perak. Iya. Satu message kan. Message. Jadi kalau 2 700. 700. Iya. Iya. Dan itu isi pulsanya gue males. Sebenarnya oke lah isi pulsa beli. Mesti digosok. Mesti digosok gue males banget. Bener mesti digosok. Dan mesti gosok terus gue mesti input tuh 16 karakter kata itu. Iya. Angka itu gue mesti input itu rese banget. Terus sampai suka ada kartu tuh, kita coba nggak bisa. Finalnya udah coba-coba aja. Nah, Bapak antara carry atau opportunist. Ya itu jadi sekedar konteks ya, mungkin kita sedikit agak flashback. Yang denger ini mungkin ada yang 40-an atau mungkin ada yang lebih muda. Supaya tahu aja gitu, pada saat itu HP itu layarnya belum berwarna, Warna masih monokrom. cuman bisa buat telepon sama SMS doang. Dikit-dikit main game lah, tapi nggak seru. Dan yang bikin kita biar kelihatan nggak bosen tuh pasti ganti-ganti casing. Ganti casing. Iya. Terus ringtone. Ganti ringtone. Oh, ringtone tuh bukan kayak nada sambung ya. Ringtone tuh bener-bener. Ada sambung, ada lagi. Ada lagi tuh nanti. Benar. Itu ringback tone. Ringtone-nya dibuat ya. Kan kalau kita buka beli majalah-majalah kayak MG atau Iya, ada. ringtone 223 ini tiba-tiba ntar jadi lagu. Masih istilahnya tuh polifonik. Polifonik. Terus yang ketiga itu ngisi pulsa kita masih pakai untuk koin tuh. Koin. Terus datang ke toko jual pulsa. Iya, rese banget. Udah gitu orangnya pasti kalau anak bocah pasti dia ngelainin males tuh. Oh iya. Iya kan, ngeselin tuh. Dan di zaman HP kita dulu itu yang angkatan Nokia, Samsung, Sony Ericsson itu telepon umum masih ada ya? Masih. Itu kalau masih pakai itu. Pakai koin, masih pakai kartu telepon pun juga ada. Oh iya, kartu telepon. Dia bro, konsepnya kayak email itu dia. Iya. Masukin. Iya, lupa gue tuh. Wah, anjir. Nanti lah kita Udah mulai abis itu 2000-an lah ya. Iya. 2000-an itu mulai HP bisa moto. Oh iya. Iya kan? Waktu itu si HP bisa moto pertama kali. 8.600 apa di Lagi Nokiaan ya. Bukannya 7650. 7650, 8310 yang bentuknya kayak pir. Iya. Iya. Atasnya lurus terus ada pir. Jadi keypadnya muter. Ribet banget tuh kalau mau SMS. Anjing ribet bangke. Itu, terus Nokia 7250 tau nggak? Yang slide. 50 slide. Iya 7250 itu gue Nokia kamera pertama tuh. Iya. Slide, terus dia, jadi kan keypadnya keluarin. Iya. Kamu tuh 3200. 3200 KB. Handphone kecil. Coba cari itu 3200. Coba. Dia perlu Ada 3 tuh. Tapi 7250 itu yang bisa bagusnya. Nokia. 3200, 3300. Oh, Enggak yot. Iya. Enggak bukan. gue nggak pernah lihat HP itu dari dulu. Ya mungkin emang di level kemiskinan gue itu yang pertama gue. Kalau di level kalian emang saya dituju. Gue level 3. Gue googling Nokia kamera pertama 7650. Iya, 7. Oh 7650. Oh iya. Iya itu. Itu bayangin SMA kelas 1 ada. Ada temen gue Tapi gue yang punya pakai anjing ngeselin Lima banget. iklannya juga itu gokil sih. Iklan nasi kita ini gue keren kan. Iklannya keren. Tiba-tiba dia lagi gini-gini terus ada di slide set di foto anjir keren. Dulu ads masih keren-keren banget ya. Yang kayak gitu ya. Keren. Gue belum sempet. Gue nggak sempet punya itu. Gue sempetnya dari situ ke 8600. Gue sempet sih hibahan dari nyokap. Iya. Setelah 2 tahun. Karena kan Nokia tuh punya seri-seri tingginya yang sebelum itu dia modelnya ngebuka juga L8250. Iya. Kecil banget tuh. Kalau inget zaman dulu tuh Nokia tiap bulan ada rilis handphone. Iya. Yes. Dan Sony Ericsson hampir tiap bulan tuh pasti ada rilisan. Mau itu yang high end, mau yang low end, mid tier, pasti ada minimal satu tipe lah. Dan dulu belum sempet gue punya handphone kayak gitu tapi gue nggak bisa MMS. Oh iya, MMS karena teknologi. Iya benar nih pas gue Di Indo nggak bisa. di Asia tuh kan bisa, tapi kita nggak bisa. Itu rasanya. Bisa tuh. Sumpah. Gue nggak pernah pakai MMS. Dan FYI, gue masih nyimpen foto-foto dari Nokia gue yang 8600. Di SMA berarti. Iya sama. Iya. Gua kayaknya sih masih ada, tapi bukan. Gue nih harddisk gue masih ada. Nanti gue kasih lihatnya foto gue sekarang Gucang mokak. Dulu nggak ada cloud ya. Jadi benar-benar on device banget ya. On device. Iya.
Tapi masih ada memory card. Dulu ya. Oh ya, Juga saking bener-bener HP itu alat banget. benar. Dan gue sempet yang peaknya gue pakai hibahan nyokap itu 9210i communicator. Wah, telepon kebalik gini Apa komunikator yang juga ada Ini yang tipenya yang kecil apa yang gede? Itu pas sudah akhir-akhir. Terakhir-akhir. Jadi HP-nya gini, kayak kayak komputer kayak. Tahu kalau komunikator tahu itu. Iya. Itu gua ganteng banget tuh kuliah akhir-akhir lah gua pakai itu. Oh udah kuliah. Udah kuliah akhir. Kuliah Dan BlackBerry pada saat itu udah transisi sebelum tapi gue sebelum BlackBerry itu gua pakai itu. SMA tuh emang Nokia banget. SMA tuh abis foto kita masuk ke trend engage main game. Iya. Karena gue sempet pakai. teleponnya nggak begini, teleponnya begini. Iya. Menurut Gue gua, pakai yang kidi. oh yang kiri yang sukanya ya kan. Oh ya, udah normal. Tapi panas banget. Panas banget. Cuman emang itu gue kepake banget tuh main game. Terus ada Bluetooth kan ngirim Bluetooth kan. Nama-nama Bluetooth nih siapa nih? Virus. Dinamain Bluetooth-nya virus. Ya, Anjing, pikir nyari Bluetooth. Sebelum Siapa Bluetooth nih, di planet. Infrared coy. Kan mesti nempel. Nempel. Iya. Samping-sampingan. Oh itu kita kirim game gambar bisa tuh ya. Bisa. Internet. Internet lebih cepat, tapi mesti nempel. Kalau Bluetooth agak lama, tapi nggak usah deket-deketan. Nah itu ada yang namanya virus. Dan itu masih nguasain banget tuh ya Nokia. Ya, Nokia. Sir aja. Paling yang kedua gue ngelihatnya Sony Ericsson. Sony Ericsson. Samsung malah gue nggak begitu Iya, ngeliat. belum. Samsung itu akhir-akhir lah. Samsung Setelah bawa gue aja kayaknya. Dulu ada Samsung Blue On, coba deh lo lihat deh. Samsung Blue On, lo tau itu pasti deh. Nah itu Ericsson itu merger sama Sony Ericsson langsung naik tuh. Iya. Itu gue pernah sempet punya. Karena dia Walkman ininya apa? Oh Sony Ericsson. Oh ini. Gue pakai. Tahu gua. Iya kan Samsung Blue On ya. Iya ini awalnya. Habis itu musik dia ya. Yang Samsung ini nih. Ya ini. Iya itu Samsung. Iya handphone gue. Itu gue pernah lihat. SMP kelas 2. Gue pernah lihat dalam hidup Sumpah gue. dikasih sama bokap gue. Itu dia. Samsung apa tuh? Iya Samsung Blue On. Iya. Gue dikasih itu anjing. Iya. Keren banget. Jadi Nokia layarnya kuning, sama dia layarnya biru. Iya. Dinamain Blue On gitu doang. Soalnya gue senang banget pakai itu karena yang lainnya pakai Nokia kan. Iya. Itu Samsung sendiri. Dan gue orangnya suka yang beda-beda aja kan. Iya. Samsung sendiri. Annyeonghaseyo gitu. Dulu Korea belum terlalu kayak sekarang loh. Masih kayak entry ya. Entry. Kayak HP Cina kali zaman sekarang ya. Korea tuh masih kayak Berarti kalau di SMA yang hits banget apa? Nokia tau. Nokia aja deh. Iya. Pokoknya kalau dulu tuh kayak gue ngelihatnya, Tapi kayak gue pernah pakai PDA. gue juga pernah sempet Iya. pakai PDA. Kayak gue merasa PDA itu satu level. Dia tuh T-Mobile dulu mereknya apa sih? Auto. Auto ya. Auto. Gitu. O2. Soalnya gue merasa kayak ada set apa nih pakai pensil. Kayak kerasa beda aja touchscreen. Padahal cuma gaya doang ya. Iya, terus gue pakai sih. Ngetiknya lebih lama kan? Itu gue pakai, gue taruh di sini kan SMA kan, naik motor jatuh, retak. Agak dulu tuh ada yang kayak ditaruh di sini gitu loh itu. Iya kan gitu kan, taruh di sini anjing. Kayak belaga keren aja gitu ya. Nah, terus kan kita ke kuliahan itu udah mulai tuh. Sebelum 9210i terakhir communicator gue pakai, habis itu mulai BlackBerry masuk. BlackBerry itu bener-bener langsung menguasai karena BlackBerry ya? Karena dia masuknya lewat chatting. Namanya BlackBerry Messenger tuh atau BBM. Nah, itu bener-bener masuk orang kalau nggak punya BlackBerry lo nggak bisa ngobrol. Karena kenapa dia terkenal dan nyaman buat kita, karena itu kayak semacam intimate. Karena kita kalau mau temenan, kita harus add pin. Iya. Tapi nggak harus tahu nomor. Betul. Iya, jadi kita privacy kita juga masih terjaga. Gue masih mau komunikasi sama dia, tapi dia nggak perlu tahu nomor kita. Iya, kalau kenalan sama cewek lu minta Pin BB berapa? iya. Anjir. Nah cuman kalau yang gue tambahin dulu itu yang gue agak ngeselin sama BlackBerry adalah pulsa lo kepisah. Oh iya. Pulsa BlackBerry lalu sama pulsanya yang biasa. Lupa lu. Iya, beda. Jawabannya komen deh. Bisa. Pulsanya kepisah. Bisa. Gitu. Jadi kayak pokoknya langganannya tuh jadi kepisah. Belum ijab kabul. Benar. Cerai ya. Nah, itu BlackBerry, tapi pas BlackBerry itu juga masa-masanya CDMA ya. Iya. Barengan kan? Barengan. Karena CDMA, jadi dulu ada dua jenis lah ya. Ada GSM, itu seperti yang kita pakai sekarang nih, satelit dan segala macam. Kalau CDMA itu dia pakai operator. Jadi sinyalnya itu dioper ke operator. Dan itu lokal doang. Iya. Lokal dalam artian nomornya pun kayak lo depannya 021. Pas misalnya Jakarta 021, lo misalnya di Medan 061, Bali berapa. Pokoknya dia kode areanya. Yang dijual itu adalah handphonenya murah, pulsanya juga murah. Iya. Itu nelfon sampai
berjam-jam. Tuh kalau zaman sekarang kepake begini situ. Iya. Flip phone. Iya sih. Gue pakai Telkom Flexi dulu lama. Gue pakai. Jadi satu CDMA, satu BlackBerry. Oh iya, Telkom Flexi udah pakai atau SC. Iya kan? Gue nyobain semuanya. Gue nggak terlalu penting masalah nomor, pokoknya murah telepon pakai. Udah hilang ya, udah hilang gitu aja. Oke. Iya beda. Lebih ke bodo amat sih. Nah, terus abis itu kita udah mulai masuk. Nah, udah mulai internet tuh, ya kan? Media BB? BB udah itu ya. Udah mulai ada aplikasi-aplikasi. Apa BB lu apa dulu pertama? Bolt. Pertama Bolt. Tapi abis itu Tuh seri tertinggi tuh. gue pakai Torch. Enggak yang Bolt tuh seri tertinggi. bukan ada setelah atasnya Bolt. Iya ada maksud gue, tapi sebelum itu Iya Bolt lah. Bolt dulu. Iya. Bolt tuh udah kayak orang kalau udah megang Bolt, anjay, lebar kan? Ya terus apa trackpadnya? Trackpad. Trackpad ya. Kalau yang rakyatnya pakai curve, pakai Iya curve. Iya. Apa? Ini. Iya, yang pakai ball apa sih dulu? Roller. Roll apa ya? Iya. Lu tuh Bolt. Abis itu gue karena itu udah dekat-dekat mau lulus, pas udah mau kerja, gue beli sendiri yang Torch. Ya. Mirip. Karena gue nggak pernah punya Nokia yang 7650 itu. Akhirnya gue balas dendam, gue beli BlackBerry Dan Torch. sebenarnya di masa itu iPhone tuh udah masuk, cuman nggak terkenal. Hanya kalangan tertentu aja lah. Karena di Indo nggak masuk secara legal. Iya. Tepatnya. iPhone tuh udah berbarengan tuh. Bahkan WhatsApp juga dulu udah ada, cuman orang nggak begitu Nggak. pakai ya. Ini fun fact nih. Gue tahu WhatsApp tuh dari Yodi. Dari mana ya? Gue main ke rumah lo. Gue masih pakai BB. Lu nggak pakai BB. Gue pakai apa? Visioner berarti. Bukan iPhone lu pakainya. Gue lupa. Tapi abis itu lu kasih tahu. Lu install WhatsApp deh. Itu bisa tuh kita ngobrol-ngobrol kayak BB gitu. Lu yang installin di HP gue di Torch. BB berarti. Kalau enggak itu pas udah selesai kuliah. Selesai gue ya udah selesai. Ini handphone datang. Lihat ya? Lu dulu pernah punya handphone, dapat gua nggak tahu dapat dari apa, terus handphone gua tuh rusak. Terus ya udah dikasih sama Dadang. Nah itu handphone itu. Ya handphone itu. Ya akhirnya pada WhatsApp. Ada namanya handphone apa ya? Kok jadi berkesinambungan? Asus. Kan? Iya. Asus tuh gue ingat. Katrol ya pokoknya, kameranya juga katrol. Gue lihat tuh gue bilang. Gue waktu itu pokoknya gue dapat gratisan. Gue dapat gratisan karena review nggak jelas di Twitter. Tiba-tiba gue dikirimin handphone. Ini ada 2 kali nih. Gue 2 kali waktu itu. Yang pertama itu Asus, tapi Asus itu gue dikasih. Yang kedua kalau lo inget LG. LG tahu gue. LG gue dipinjemin. Ya. Gitu, untuk Review. Iya. Tuh. Lu kalau dulu bisa jadi reviewer lu. Bisa. Iya. Tuh, itu gue dipinjemin sebulan. LG G8 kalau nggak salah. Iya. Lupa modelnya. Nah kalau yang Asus itu emang Asus murah. Pokoknya kayak gue cuman kayak review ala-ala di Twitter. Tiba-tiba gue pernah aja dikirimin. Terus rusak di lu. Enggak, gue pakai. Lu kasih Yodi. Si Yogi butuh handphone. Handphone gue hilang. Iya. Dulu gue sempet pakai BlackBerry Pearl. Gue kayak seingat gue tuh hilangnya adalah tuh. Oh udah lumayan tuh. Pearl dia paling kecil. Apa paling kecil? Paling kecil. Entry. Antara Bukan curve. Enggak, Pearl. Lebih rendah lagi. Keypadnya sama kayak Nokia. Lebih rendah lagi. Udah rendah lagi. Udah gitu gue taruh di atas mobil, terus gue jalan. Kunci di atas kita. Emang dulu HP kecil banget sih. Iya. HP kecil banget sih Terus gue ingat Dadang ada handphone nganggur. Ya lah. Gue lupa sih teknisnya, gue minta apa Dadang ngasih. Pokoknya gue pakai itu Dadang ya. Nah, Gue pakai aja dah gitu. Tiba-tiba Yodi nggak ada BBM nih. Gak ada, gue juga gak ada biasanya. Lu telepon lu. Yod, gue mau main ke rumah. Oke, siap. Itu udah lulus tuh. Iya. Baru setahun apa itu. Gue, Benar. Ya pas gue ke rumah, lu dong install WhatsApp. Ini kan dia berisik kan kalau orang install WhatsApp nih, gini. Ya udah installin gimana? Akhirnya gue install. Pertama kali gue terpapar oleh WhatsApp tuh gara-gara Yodi. Ternyata HP-nya dari dulu begini. Iya. Karena gue gak punya BB ya. WhatsApp. Oke, jadi tadi pas kita lulus kuliah, itu pertemuan antara si BlackBerry, iPhone, iOS sama Android. Oh itu pada saat itu. Iya. Jadi kayak berarti 2010-an ya. Iya, dan memang 2012-an lah. sedikit banget tuh yang pakai iPhone. Menurut gue yang pakai iPhone tuh kayak anjir keren banget. Menurut gue. Karena eksklusif. Karena eksklusif, karena masih sedikit. Tapi pada saat itu ya, Pada saat itu ada teman kita yang sekarang udah ngilam sih yang pakai. Jadi bertanya iPhone pada saat itu. kok nggak ngilang ah? Lah, minjem duit banyak lah. Baik. Nah kalau udah kata kuncinya itu kan tahu ya. Ya. Walaupun sebelum iPhone tuh dulu ada iTouch. Next levelnya dari iPod. Jadi cuma nggak bisa telepon. Jadi iPod,
buat lagu doang. Buat lagu doang. Nah, iTouch ini. iTouch ini bisa ada gambarnya nih. Oh, iPod Touch. Bukan iTouch. Iya. iTouch you gitu. Nah dulu ngomongnya tuh gue nggak tahu, tapi yang gue inget ngomongnya dulu simpelnya iTouch gitu. iPod Touch. Dan itu ada model yang ada kameranya juga. Iya itu. Cuman lo nggak bisa Bisa nelfon. Jadi punyanya itu sama BB. Iya. Habis Gue sempet kayak gitu soalnya pakai iPod Touch. Iya. lu kaya sih. Ya Iya. dulu ya. Lu apa aja duluan ya kan? Barengan sama itu baru masuk ke barengan sama iPhone. Gue kan di kampus jadi buka ini apa namanya? Apa tuh? Jasa ganti OS BB. Wah, iya. Iya. Jadi dulu siapa sih sekarang YouTuber teknologi terkenal di Indonesia deh? Siapa sih ibaratnya? Gadgetin ya misalnya. Dulu nih Dadang nih, kalau diseriusin sama dia bisa jadi gadgetin loh. Bisa didadangin. Iya dadangin, nah iya benar-benar. Cuman ya mukanya muka Dadang lo betah-betah aja lo liatin mukanya. Tapi pada saat itu bener loh Dadang, sampai teknologi apapun Dang ini HP gua kenapa? Lu nanya ke Dadang kan? Iya. Tapi nih dari semua itu setelah itu kan mulai tuh masuk WhatsApp yang membuat akhirnya membuka orang nggak usah pakai BB. Nggak perlu harus admin. Ngerbain, ya kan? Tapi nomor udah bisa langsung komunikasi. Bisa komunikasi. Jadi WhatsApp itu yang akhirnya nge-break orang nggak usah pakai BB. Tapi belum bisa nelfon by WhatsApp ya? Belum. Jadi cuman telepon masih biasa. Masih biasa. Tapi waktu itu memudahkan banget. Iya. Karena lo HP apapun selama ada aplikasi WhatsApp lo bisa komunikasi. Nah. Dan di BB juga ada WhatsApp. Bisa. Bisa ada. Makanya itu yang ngebuat akhirnya BBM jadi kayak emang perlu BBM, jadi ribet gitu dan karena dia bikin grup aja maksimal 5 grup. Yes. Dan di dalam satu grup itu maksimal 30. Oh. Jadi emang jadi ada banyak keterbatasan. Ya. Walaupun pada akhirnya sempat naik-naik lagi kan kalau lo ingat dulu itu BlackBerry Messenger-nya itu dibeli sama orang Indo. Oh iya. Gitu. Messenger-nya ya, bukan device-nya. Device-nya. Karena seingat gue itu pokoknya pas sudah masa si BlackBerry mau pelan-pelan runtuh lah. Nah jadi kayak dia ngejual apa namanya anti produknya itu jadi kepisah, ada BlackBerry device sama BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger akhirnya dibeli sama orang Indo. Nah dulu soalnya gue di satu grup kantor yang ngurusin BBM itu. Dan itu ping-pingnya itu ya. Ping itu pertama kali tuh. Ping itu pertama kali kayak iya. Dan awalnya kan nggak bisa di silent kan, tin bunyi-bunyi Kita malah. lagi deketin cewek dulu, kira ping dulu, nggak tahu lihat aja responnya gimana. Ping gitu. Ping. Dan itu nyala-nyala kan, Iya. indikatornya LED-nya kan. Itu gokil sih. Ya intinya itu waktu itu BBM, akhirnya kita udah mulai aplikasi mulai kayak sekarang lah ya. Maksudnya udah mulai terbuka, iOS sama Android, akhirnya udah mulai kayak sekarang. Akhirnya BBM. Menurut BBM, gue atau kayak BBM udah gak ada deh. Nah. Tapi BlackBerry device-nya setahu gue masih ada. Masih ada. Nah, HP yang paling berkesan. Nah, HP paling berkesan. Kalau ngomong kesan, gue harus nanya sama Dadang duluan dong. Betul. Betul. Kenapa kenceng banget? Gue nggak punya kesan. HP paling berkesan lo apa Dan? Kalau gue mungkin handphone yang paling lama nih. Maksudnya gue pegang paling gue punya paling lama iPhone 4. 4G. 4G ya bro. Iya. Itu gue Itu kecil banget tuh HP ya. sampai sekarang gue masih gue simpen. Kecil ya. Masih ada. Apa namanya? Itu gue ada 6 tahun kalau nggak salah. Pakai itu 5 tahun apa 6 tahun gitu. Wah gila awet. Itu sampai gue udah ganti baterai gue sendiri. Oh sampai kembung, masih kembung ya? Kembung terus sampai gue ngulik-ngulik dari YouTube, gue udah bisa ganti baterai sendiri. Gue ganti casing belakang, gue punya dulu casingnya transparan. Terus gue jadi bukan casing ya, jatuhnya kayak back cover ya. Yeah. Back covernya tuh gue ganti jadi transparan. Terus habis itu ya casing ada macem-macem apa segala. Sampai gue datang bisa gue benerin lagi tuh. Yang belum gue record lagi. Ya, yang membuat lu berkesan apa? Karena itu handphone yang paling lama sih menurut gue. Handphone yang bertahan paling lama. Oh, gitu. Handphone bertahan paling lama. Itu udah menurut ini. Ya lu Gua aja dulu. Kenapa nggak mau duluan sih? Enggak, ini gue baru nge-record nih. Udah jauh-jauh ngomongin Bego HP. banget, sumpah udah 30 menit. Record lu. Oke. Kalau gua ya, Nokia Lumia 1020 gua. Oh gue tahu lah. Yang kuning ya? Ya, Ya. pamerin itulah pokoknya dia. Yang Windows. Jadi
kayaknya di ruangan ini, di kelas kita dulu, di circle kita nongkrong, kayaknya cuma gua doang yang pakai Windows Phone. Oh iya. Gue sebetulnya dulu naksir sama tuh HP. Windows Phone. Karena dia ada Windows City View, jadi lo kameranya lo giniin, itu kebuka, oh ada MacD gitu. Keren tuh. Oh iya. Namanya Nokia City View dulu. Iya, iya. Lumia City View. Jadi begitu dia ini, set, langsung kelihatan, itu canggih banget. Dan itu nggak ada iPhone, nggak punya, Android nggak punya. Gue beli karena ada itunya. Akhirnya gue beli Nokia Lumia 1020 dan kameranya 48 megapiksel. Yeah. Pada saat itu, kamera cuma 2 megapiksel. Iya. Dan itu, aduh jernih banget tuh kamera. Maksud gue itu, kalau lo browsing sekarang tuh 1020 tuh, wah keren banget. Dan warnanya kuning lagi. Dan gue bawa itu ke launching kantor lo dulu. Yang mana? Gue record hasil. Oh iya. Iya kan? Jadi ketahuan ini siapa namanya siapa Iya. ya enggak. Bisa connect. Kalau lo, nah sekarang Gue BBM sih. BlackBerry sih. BlackBerry. Kenapa membuat Gue simpel, gue nggak teknologi sih orangnya. Gue simpelnya dulu tuh di chatnya dia tuh bisa digrup-grupin. Misalkan LSPR berapa banyak. Terus misalkan teman SD, teman nongkrong, teman mobil kayak gitu-gitu. Jadi bisa di chatnya bisa di kontaknya bisa digrup-grupin. konteks? Iya, kontaknya bisa digrup-grupin. Di luar dari grup ya. Grupnya kan yang tadi kita bilang maksimal 30 orang ya. Jadi lu bikin kategori gitu loh. Iya, mengkategorikan kontak lu sendiri. Iya, kontaknya gitu. sendiri, benar. Jadi kalau gue pengen mau ngobrol sama teman gue anak SMA, gue tinggal buka kategori SMA, tek, keluar. Gitu semuanya. Berarti sekarang kita lagi ngomong kesatuan bangsa, lu malah mengkotak-kotakan orang. Oke. Nah, itu kan kita tadi udah paling berkesan. Ya. Kalau kita misalnya nih balik ke zaman dulu lagi. Ya kan? HP cuma jadi alat. Lu bayangin deh, kita balik ke zaman dulu. Zaman sekarang, umur kita sekarang, kehidupan sekarang, tapi HP fungsinya itu seperti zaman dulu. Kira-kira lu mau nggak? Gue sih kalau dengan situasi zaman sekarang. Iya, situasi zaman sekarang. Enggak sih gue. Enggak ya? Enggak. Karena Gue bisa dibilang gue nggak bisa hidup tanpa internet. Oh. Gen Z. Lu gen apa sih sebenarnya? Lu boomers iya. Gue kayaknya Delta deh. Covid dong anjing. Covid kali. Berarti dia bagi lu adalah pokoknya yang penting ada internetnya. Yang penting ada internet kalau menurut gue. Jadi dan sebaiknya internet cepat. Jadi buat Bapak dulu menteri yang membilang internet cepat buat apa? Coba. Dulu gue inget zaman kita itu Menteri Kominfo-nya Tifatul Sembiring. Itu dia. Oke, Bapak. Assalamualaikum. Nah, kira-kira teknologi apa yang lo harapkan ke depannya? Yang akan muncul? Entah dari HP, entah dari apapun. Pokoknya teknologi komunikasi deh. Kalau mau ngawang banget buat gue teleportasi sih. Gila, teleport. Ya kan kalau mau ngawang, lu boomers iya, Gen Z yang ngawang juga iya. Bingung gua. Terus iya kan kayak lu di Star Trek lu bisa teleport itu kan jadinya komunikasi kan. Iya benar sih. Bener jadi sih. Komunikasi secara langsung dengan lu teleport. Iya. Keren sih. Oke, lu kalau misalnya hidup ke zaman dulu lagi, maksudnya nggak bisa gua. Nggak bisa. Udah nggak bisa gua. Udah nggak bisa. Iya. Nggak ada alasan. Alasannya apa ya? Alasannya udahlah, sekarang semuanya udah bisa di sini ya. Maksudnya satu device ini udah bisa mencakup semuanya, dari kamera bisa nge-scan, lu bisa ngisi apapun, terus lu bisa transaksi dari lu nggak perlu ke bank, bahkan lu bisa bikin tabungan sendiri dari situ. Aplikasinya lu bisa chatting, lu bisa video call, lu bisa nonton bokep, lu bisa streaming, apapun itu lu bisa semua, main game lu bisa semuanya. Satu device tuh. Main game juga bisa ya. Iya, main game. Jadi kayaknya kalau untuk balik lagi, gue anaknya nggak suka balik ke zaman dulu sih, gue anaknya mau ke depan. Yodi 2026 tidak suka balik ke zaman dulu. Catat. Oke. Teknologi apa di ke depan yang lo harapkan bakal terjadi? Yang lo pengen banget deh. Teknologi komunikasi. Yang sekarang menurut gue udah canggih banget. Nggak ada lagi yang lo pengen? Apa ya? Gue cuma pengen sehat aja sih. Gak nyambung ya, Iya sih anjing ya. Anjing. Gue ngomong sama dia sehat, gue sakit nih. Oke, kalau gak ada, menurut gue ini udah
Kalau dari gue ini udah canggih karena gue juga nggak terlalu edik banget sama teknologi, tapi yang pasti lebih kalau bisa ada yang bisa dimudahkan itu sudah sangat membantu buat gue. Iya. Kalau gue juga sama sih sama kalian, nggak bisa membayangkan gimana kalau dengan HP cuma jadi alat doang komunikasi itu. Tapi ada hati kecil gue pengen men-treat si HP itu sama seperti kita men-treat HP itu di zaman dulu. Cuman masalah treatment. Oh. Maksud gue kita nggak tergantung dengan HP banget gitu. Dalam satu hari kali 24 jam, potong tidur deh 8 jam misalnya. Misalnya 16 jam lu nunduk untuk ngeliat HP kan sering banget gitu kan. Kayak gue nggak Sebenarnya gimana menteri itu doang sih. Gue ada kepengen itu doang sih. Memang itu agak sulitnya karena sekarang kita masukin kebutuhan di sini juga. Itu yang bikin akhirnya kita harus ngebuka ini lagi gitu, handphone lagi, kemudahan. Contoh, kalau pulang ke rumah nih, gue pesan buat mau pesan makanan apa segala macam dari handphone. Itu kan kebutuhan gitu kan. Harus. Jadi mau nggak mau abis udah oke bayar set nge-scroll. Jadinya gitu. Maksudnya agak sulitnya di situ memang. Karena semua kebutuhan ada di situ. Iya. Gue tiba-tiba keinget dulu dosen kita Pak Tigor, kalau ingat Pak Tigor Sihaan. Dulu tuh dia bilang dia pengen ada handphone. Menurut dia handphone masa depan itu taruh chip di mata. Seingat gue tuh dia selalu dia selalu dia bawain di materinya. Jadi kayak lo mau ngefoto, lo mau ngekamera, itu udah capture-nya dari mata lo. Ditanam dong. Sekarang udah ada sih yang model Pfizer itu. Iya, ada gitu kan. Nah, itu gue tiba-tiba tadi kayak inget Pak Tigor tuh kayak pengen handphone tuh masa depan kayak gitu. Itu salah satu yang lo pengen juga ya? Ketemu Pak Tigor. Gue sih enggak sih. Lo enggak ya? Gue sih enggak. Agak ngeri sih. Ngeri. Gua udah pasti nggak mungkin. Jangan. Jangan. Handphone aja. Jangan taruh di mata. Mereka bisa jelalatan lagi. Kalau gue, yang masih gue pengen itu dua sih. Pertama, handphone kaca doang. Jadi kaca doang. Jadi kalau moto lu screenshot. Iya. Jadi cuma kaca doang, transparan gitu. Itu satu. Dan yang kedua, 3D model gitu loh. Holografik. Iya. Tony Stark. Jadi mau nelfon Dadang. Iya, gimana Dang? Apa kabar Dang? Iya, keren tuh. Keren. Itu harusnya nggak susah ya? Hah? Harusnya nggak susah ya? Harusnya. Setahu gue emang teknologi masih belum mampu ke situ. Karena lo bisa buat hologram itu kan sebetulnya ada kayak alat. Ada source-nya. Iya. Enggak. Lo di YouTube itu ada. Jadi misalnya nih kayak gambarnya di sini, ini layarnya di sini. Lo nanti ada kayak taruh corong gitu. Itu bisa jadi holografik gambarnya. Gitu. Jadi kayak bikin kayak piramid tapi dibalik gitu. Jadi corongnya di bawah. Nanti ada di sini muterin. Ya pokoknya editornya nanti bikinin aja lah, masukin. Ini editornya. Ya. Itu secara teknologi sebetulnya Udah bisa. Tapi tinggal modernisasi aja. Ya, dan diseragam di universal. Karena menurut gue itu kendalanya adalah masalah faktor cahaya gitu. Di saat itu ada cahaya, Pasti itu nggak bisa balance gitu. Karena teknologi itu sebenarnya itu tinggal nanti pasti ditemuin aja sih, dimudahkan lagi. Kan dulu AI aja belum kan? Iya kan? Maksudnya kita juga mikir, seru banget ya kalau kita punya robot ya. Sekarang udah ada AI. Ada. AI. Lu bisa ngajak ngobrol, dibales lagi. Iya. Dulu ada aplikasinya. Ya lu ngobrol sama robot. Apa? Simi. Tahu nggak lo? Nggak tahu kan lo? Nggak tahu kan lo? Emang ini aplikasi ini aja anak tongkrongan di balai warga nggak punya temen gitu, simi gitu. Apa yang lu tanyain biasanya? Dia bisa ada nanya-nanya apa tadi balas sama dia sumpah. Nggak jelas juga sih, ntar cari aja deh simi. Simi. Gua nggak gitu. tahu lagi. Aneh warnanya kuning. Iya kan kuning? Iya. Anjing. Gila ini kita ngomongin HP doang loh. Selama ini loh saking growth-nya dalam 20 tahun tuh. Sebelum gue terakhir, ada yang mau tambahkan nggak? Ya ini terakhir banget nih, pamungkas untuk closing. Nggak ada sih. Nah, oke ya, closing ya. Tim Android, tim iOS. Ini bisa kayak pilpres nih berdebat ini. Tim Android, tim iOS, mana? Gue sih udah angkat air ginian aja nih. Udah jelas gue. Gila.
Ini juga coba. Iya. Angkat HP lu. Nah, ini juga ya. Ais, gila. Jelas gue. Shiny, shimmering, splendid, boy. Lu apa? Kalau gua sekarang tim iOS. Karena ekosistem gue di iOS, ekosistem gue di Apple. Gue pernah di ekosistem Android. Cuman menurut gue, buat pendapat gue ya, Android itu kan open source. Jadi lo kayak tiap brand, ya lo bahkan bisa bikin brand sendiri pakai sourcing-nya Android. Cuman menurut gue itu jadi tidak punya apa ya? Jati diri, nggak punya keunikan. Ya jadi ya lebih memang iOS itu terkesannya kayak lo dikontrol. Jadi kayak lo bikin aplikasi, lo masukin aplikasinya ke App Store, itu akan takes time beberapa hari. Mereka ada proses pengecekan lah. Itu sesuai dengan regulasi mereka apa enggak. Kalau Android, lo masukin ke Play Store, besokannya bisa langsung ada. Lo ada update, besokannya bisa langsung live gitu. Nah, cuman ya bedanya di situ ya menurut gue so far kita lebih sering dengar ada virus di handphone Android daripada di iOS. Menurut gue itu jadi kayak lebih aman. Bukan berarti iOS nggak ada virusnya. Gue rasa pasti ada aja, tapi mungkin tidak sehebat Android. Tidak separah Android gitu. Jadi buat gue, kalau gue sih iOS. Kalau gue masih condong tim Android lah gue. Iya. Biar balance aja, jangan bela Apple semua. Tapi memang kalau ngomongin teknologi, gue akuin Android jauh lebih unggul. Android jauh lebih unggul karena tapi ya kita tahu ya, semua teknologi yang lebih unggul biasanya lebih ringkih. Iya. Makanya dia lebih mudah ada virusnya. Tapi kalau tarik ke belakang sedikit nih, gue pertama kali jatuh cinta sama Apple tuh gara-gara gue waktu itu pernah punya MacBook dan waktu itu harus riset ulang. Riset ulang. Apa sih bahasanya dulu? Pokoknya riset lah ya. Yeah. Nah, gue ngeriset OS segala macam itu sendiri. Anjir. Iya, kalau di Apple dari dulu gue sendiri. Nah, waktu zaman gue masih pakai Windows, itu gue harus ke orang lagi. Karena dia pakai coding apa segala macam. Pokoknya gue nggak ngerti lah gitu. Udah keriset. Nah, kalau Apple, gue bener-bener gue merasa personal aja gitu. Jadi gue nggak perlu ke orang lain. Gue tinggal cari. Ini filenya, terus dikasih tahu cara-caranya nggak seribet ini. Windows menurut gue gitu. Akhirnya, tapi ya itu kalau konteksnya Windows kan sih, konteksnya tadi kan Android. Kalau Windows gue akuin iya, tapi sebetulnya di luar pun tidak serepot itu. Yang bikin di Windows di Indonesia itu ribet karena kita pakai bajakan. Oh iya juga. Kebetulan emang gue pakai bajakan pada saat itu. Gitu. Sekarang doang gue baru beli karena baru punya duit. Dulu nggak punya. Sebetulnya tidak serepot itu kalau misalnya kita beli produk originalnya, makanya jangan ngebajak ya. Android, gue pernah pakai, gue pernah cobain Chromebook gitu. Nah, Chromebook itu sebetulnya bagus sebetulnya. Bagus, terus habis itu enteng ya karena bodinya dari plastik sih, nggak kayak MacBook kan dari aluminium gitu. Nah, cuman ya kalau lo untuk kebutuhan sehari-hari cuman buat Word, Excel, lebih dari cukup. Iya. Gitu. Ya jangan buat main game juga karena ya harganya bukan untuk main game. Spesifikasinya bukan untuk main game. Tapi menurut gua Android bagus, iOS juga bagus. Balik lagi ke kebutuhan lo, balik lagi ke budget lo. Kalau lo mampu cobain dua-duanya, ekosistemnya lo nyamannya di mana, karena itu preferensi tiap orang beda-beda. Jangan terpengaruh karena nih temen gue pada banyak yang iOS, belum tentu juga, bisa jadi lo lebih nyamannya di Android. Itu bisa jadi menurut gue. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dari gue sih itu. Dan dulu stigmanya masih, kalau pakai iOS tuh kayaknya bagus, terus harganya mahal. Enggak juga sekarang. Iya. Enggak juga. Samsung itu udah gila harga. Semua sama sekarang. Tapi buat gue yang satu hal yang di daerah menurut gue yang masih jadi stigmanya, iOS itu Apple adalah handphone mahal. Karena lo masih bisa di daerah, apalagi kayak kemarin nih pas Lebaran ada jasa nyewa iPhone.
Biar Gua pamer tahu. sama keluarga Gua ya. tahu. itu soalnya sampai gue Itu mau pamer minta maaf sombong anjir. Gue kalau ke Bali waktu itu gitu ada pas gue suka syuting ya di luar kota, sewa iPhone. Hah? Kok ada aja sewa iPhone? Tapi kalau itu karena kebutuhannya untuk Iya, syuting. syuting. Kalau Dadang enggak beneran buat dipakai. Buat dipakai, lu sewa seminggu, sewa Oh pas 2 dong minggu. buat lebaran biar kelihatan Kan udah kemarin. iPhone. Iya. Iya nggak sih? Kalau Anjir. kalau naruh dibalik. Anjir. Kalau kayak gini kan sama semua. Kalau dibalik baru beda gitu. Padahal lu kalau misalnya kayak si Samsung sekarang apa yang Flip Fold. Fold, harganya lebih mahal. Lebih tinggi, Lebih mahal. Iya, daripada lu Pro Max yang paling mahal. Ya benar. Bener. Jadi jangan beli iPhone. Enggak deh. Saya pakai iPhone. Tapi gue salutnya waktu itu ya, memang Apple inovasinya keren banget sih. Karena gue jatuh cintanya kalau lu MacBook kan, kalau Dia gue apa, iPad. MacBook? iPad. Jadi dulu kan nulis tuh Nulis, buku kan, iya. begitu keluarin iPad layar semua itu rasanya anjing ini kita hidup di masa depan. Gue ya, Iya. waktu itu gue Itu sama. anjing itu keren banget. Karena sebenarnya menurut gua iPad kenapa keren banget pada saat itu adalah device yang nggak terlalu dibutuhkan. Iya. Ngerti nggak? Jadi ketika orang punya, berarti dia berarti handphonenya udah keren, dia udah punya ini, berarti makanya dia beli iPad. Iya. Karena itu bukan sesuatu yang Yes. kalau MacBook kalau laptop kan dibutuhkan, Iya, handphone iya, dibutuhkan. iya. Ini iPad ini sebenarnya nggak dibutuhkan banget gitu. Tapi Apple keren. add-on. Itu kayak Makanya itu jadi keren. statement gitu. Iya, statement. Lu tuh keren Iya. gitu. Gue beli itu. Iya, soalnya. gua Kalau beli. kalau ngomongin iPad lagi, gue sebetulnya bini gue pakai iPad, pakai Apple Pencil. Si anti goresnya, gue beliin dia itu anti gores yang apa namanya kayak touch-nya itu kayak kertas. Wih. Oh, tahu gua. Jadi emang jadi dia berasa kayak lu nulis di kertas. Wih, Iya. gila. Dan itu buat dia kayak nyaman banget karena emang dia suka nulis kan. Iya, Itu mereknya Sinar Dunia kalau nggak salah. Itu kertas beneran. Nggak apa-apa, siapa tahu mau drop sponsor di sini ya kan? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi sekarang tab udah banyak ya. Cuman pada saat itu memang tablet itu pertama kali tuh si iPad Iya. yang keren banget. Ya. I think itu aja lah ya untuk Ya. sedikit kita bernostalgia dan ternyata seru banget. Jompers coba komen deh HP pertama lu apa, ya kan? Atau kalau mau kita bahas nostalgia apalagi karena sebenarnya nostalgia ini kita sempat bahas juga di sebelumnya tapi Episode mobil. Ya, Mobil. nonton episode mobil ya. Kalau sekarang kan handphone. Mungkin Handphone. kalau ada yang mau bahas lagi apa misalkan celana. Nggak seru ya? Oke. Sepatu gitu. Atau fashion lu zaman dulu. Iya. Kenapa lu pakai leher begitu? Biar luas gitu. Ya kita komen aja. Seru, nggak kerasa lah kita ngomongin begini bener. Anyway, I think itu aja. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Spotify. Ada mana lagi, Lil? YouTube, Instagram, TikTok. Terus Nah, ketiknya handlesnya jangan lupa di Top 40 Podcast 40-nya. pakai S. Iya. Itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.